Oke, sebelum saya masuk ke materi, ini adalah kontrak perkuliahannya, ya. Jadi persentase kehadiran itu adalah 80%. Minimal dari 80% ini kan ada 8 pertemuan. Minimal kehadiran itu 7 pertemuan dari 8 kali pertemuan. Kemudian untuk toleransi keterlambatan, kalau dulu toleransi keterlambatan pada zamannya offline itu adalah maksimal 15 menit. Tapi kalau online, toleransi keterlambatan itu hanya maksimal 7 menit. Nanti saya ganti ya, jadi toleransi keterlambatan untuk online, karena online kan tidak mengharuskan kalian datang. Permisi Bu, untuk ya. PPT-nya nggak bergerak Ibu. Oh, nggak bergerak? Iya. Bentar ya, saya ulang. Udah muncul? Belum? Sebentar. Mana sih? Ini gerak nggak? Iya Ibu, sudah bergerak Bu. Oke, sudah ya. Di PC kalian, kait ini kan yang muncul kontrak perkuliahan kan? Iya Bu. Oke, saya ulang ya untuk kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan itu persentase kehadiran 80%. Jadi dari 80% ini minimal hadir 7 dari 8 pertemuan. Jadi nanti pertemuan untuk termin 1 dengan saya itu ada 8 kali pertemuan. Minimal hadir 7 kali dari 8 kali pertemuan. Kemudian untuk toleransi keterlambatan, untuk yang dosen pengampunya saya maksimal, karena kita sekarang online, maksimal terlambat itu hanya 7 menit. Kalau dulu offline itu maksimal 15 menit. Tapi sekarang karena online, jadi maksimal keterlambatan itu hanya 7 menit. Kemudian untuk penilaian, yang saya nilai adalah karena kita tidak terintegrasi praktikum ya, jadi yang saya nilai itu tugas 10%, kemudian UAS itu 40%, kuis itu 30%, aktivitas itu 20%. Jadi 10%, UAS 40, kuis 30, kehadiran 20, dan tugas 10%. Oke, sampai sini. Sebelum saya mulai materi terkait perkuliahannya, ada yang mau ditanyain terkait kontrak perkuliahan? Cukup jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, saya mulai. Perkuliahannya, kita mulai untuk pertemuan pertama itu ada terkait pengantar konsep dasar sediaan steril. Karena rekayasa produk farmasi 2 ini yang dibahas adalah tentang produk-produk yang steril. Kalau dulu di rekayasa 1 kalian mempelajari terkait pembuatan produk obat padat, cair, semsol, semi solid.
Nah, di semester ini, rekayasa 2 itu yang dibahas adalah sediaan yang sterilnya. Ya. Oke. Jadi yang pertama adalah pasti kalian sudah sangat-sangat lumrah dengan bentuk-bentuk sediaan secara parental. Jadi kalau sediaan steril adalah sediaan yang digunakan secara parental. Apa aja sediaan secara parental itu bisa berupa larutan tetes mata, alat-alat kedokteran yang biasa dipakai seperti jarum suntik. Kenapa? Katanya belum jalan, Bu. Nggak jalan. Belum, masih di kontrak perkuliahan ya, Bu? Jalan nggak nih? Tidak, Bu, masih di slide kontrak perkuliahan. Ini kenapa ya? Ini jalan nggak? Belum, Bu, masih di kontrak perkuliahan, Bu, di slide kedua. Kalau saya stop share-nya, muncul nggak ada? Tidak ada, Bu. Muncul? Muncul nggak, Dek? Muncul, Bu, pengantar konsep dasar sediaan steril, Bu. Oke. Jalan nggak? Jalan, Bu, di pendahuluan sudah. Oke, jalan ya. Semuanya jalan? Iya, Bu. Jalan, iya, Bu. Ulang ya, terkait konsep dasar dari sediaan steril pendahuluan dulu. Jadi, pasti kalian sudah sangat-sangat familiar dengan sediaan-sediaan steril yang digunakan secara parental. Biasanya larutan tetes mata, alat-alat kedokteran seperti jarum suntik, satu set infus set, yang biasa digunakan untuk parental itu merupakan sediaan-sediaan steril. Nah, di mana sediaan steril pastilah harus bebas dari mikroorganisme hidup. Jadi benar-benar harus steril, harus higienis. Di mana nanti keadaan steril ini diharuskan penjagaan dari mikroorganisme itu dijaga dari awal proses pembuatan. Dari proses pembuatannya, pengemasannya, sampai dengan pada saat obat ini didistribusikan dan digunakan oleh pasien. Oke, lanjut. Jalan ya slide-nya ya. Jalan? Jalan. Oke. Kemudian apa sih definisi daripada sediaan steril? Sediaan steril merupakan sediaan farmasi yang memenuhi syarat bebas dari mikroorganisme di samping syarat-syarat fisika kimianya. Jadi kita kesampingkan dulu nih syarat fisika kimianya. Yang utamanya adalah dari segi syarat mikrobiologinya, mikro bebas dari mikroorganismenya. Kemudian yang kedua, steril berarti bebas dari mikroba. Kemudian karena ini adalah sediaan steril, pastinya harus melewati tahapan yang namanya proses sterilisasi. Di mana proses sterilisasi ini merupakan proses menghilangkan semua bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Baik itu patogen, non-patogen, vegetatif, atau non-vegetatif. Dari suatu objek atau material. Ya, dari suatu bahan atau alatnya. Kemudian adapun di sediaan steril itu menggunakan desinfektan. Nah, desinfektan di sini adalah pembunuh bakteri yang digunakan pada benda mati. Misalnya apa? Misalnya lantai, pintu, jendela, dan lain-lain.
Kemudian ada juga yang namanya antiseptik. Nah, antiseptik ini pembunuh bakteri yang penggunaan pada jaringan hidup, misalnya pada kulit atau pada kulit dan luka. Oke, lanjut. Adapun aspek penting daripada sediaan farmasi. Jadi ada 4 aspek penting yang harus diketahui dalam suatu sediaan farmasi. Ini tidak hanya untuk sediaan steril, tapi untuk semua sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu apa? Sediaan farmasi itu obat-obatan, alat kesehatan, kosmetik, makanan, itu adalah sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi itu luas. Yang pertama kita harus tahu efikasi. Efikasi ini maksudnya adalah efektivitas daripada terapinya. Jadi suatu efikasi ini merupakan kemanjuran suatu obat yang di dalamnya memiliki efek terapi atau efektivitas daripada obatnya. Yang kedua, safety, keamanan. Kita harus membuat sediaan farmasi yang tidak hanya dia memiliki aktivitas tapi juga aman. Aman di sini meliputi apa? Meliputi aman dosis obat sehingga memberikan efek terapi itu sesuai dengan dosisnya. Sesuai yang kita harapkan, jangan sampai dosisnya kelebihan sehingga yang terjadi bukan efek terapi tapi efek toksik dari obatnya atau malah efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas daripada obat. Jadi dalam suatu sediaan farmasi itu tidak hanya stabil secara efektivitas obat, tapi stabil ini adalah stabil secara fisiknya, organoleptisnya. Kemudian stabil secara kimianya, bagaimana proses kimianya di dalamnya, dan stabilitas biologinya, bagaimana mikroorganismenya. Kemudian yang keempat adalah acceptability, bisa nggak si sediaan farmasi ini diterima oleh konsumen, disukai nggak oleh konsumen. Jadi kita kalau buat sediaan farmasi itu, jangan dia secara efikasi dia sudah oke, keamanan oke, stabilitasnya sudah oke, tapi ternyata tidak bisa diterima masyarakat atau tidak bisa diterima pasien, tidak bisa diterima konsumen. Ya siapa yang mau beli? Karena tidak dipungkiri bahwa kita membuat sediaan farmasi ini kita harus melihat sisi komersilnya juga. Jadi kita harus tahu bagaimana sediaan ini bisa disukai dan dapat diterima oleh konsumen. Jadi sediaannya dibuat semenarik mungkin supaya konsumen itu suka dan konsumen itu bisa pakai, mudah dipakai, gitu ya. Oke, ada pun syarat-syarat daripada sediaan steril. Jadi sediaan steril yang pasti syaratnya harus steril. Ini wajib, mutlak, harus steril. Yang kedua isotonis, isohidris. Keempat bebas dari patogen, bebas partikel asing, harus jernih. Kemudian stabil baik secara fisika, kimia maupun mikrobiologi. Kemudian yang pastinya harus aman, tidak toksik, tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian tidak terjadi reaksi antara bahan dan dalam formula. Jadi dia tidak boleh inkompatibilitas. Kemudian penggunaan wadah yang sesuai sehingga mencegah terjadinya interaksi dengan bahan obat. Kemudian sesuai antara bahan obat yang ada di dalam wadah dengan etiket. Ini maksudnya adalah kesesuaian antara bahan obat yang ada di dalam ingredients-nya dengan penulisan ingredients yang ada di etiket. Kemudian tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan, hubungannya dengan stabilitas. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas daripada sediaan farmasi. Yang pertama, terapi, dosis efektif obat. Jadi obat dibuat dalam dosis yang disesuaikan dengan dosis terapi
efektif suatu obat. Kemudian terapi ini juga berhubungan dengan lama penggunaan obatnya. Maksudnya adalah kita mau bikin bentuk sediaan obat. Nah, kita mau tahu nih besaran dosisnya dengan penentuan bentuk sediaan obatnya itu berapa lama sehingga pasien itu tetap merasa nyaman selama terapi menggunakan obatnya. Misalkan nih obat 3 kali konsumsi dia udah memberikan terapi yang diinginkan. Kalau 3 kali kan tidak terlalu lama sehingga konsumen atau pasien juga nyaman, tidak terus menerus gitu maksudnya. Kemudian bagaimana farmakokinetik suatu obat? Kalau kita berbicara terkait farmakokinetik obat berarti hubungannya dengan setengah atau waktu paruh, kemudian bagaimana absorpsi obatnya diabsorpsi di mana, bagaimana metabolismenya, bagaimana clearance-nya, eliminasinya, dan lain-lain. Ini hubungannya dengan ATME. ATME dari proses obat itu diabsorpsi, kemudian obat itu di metabolisme, sampai obat itu nanti diekskresikan. Jadi absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi itu hubungannya untuk farmakokinetik obat. Kemudian faktor yang kedua adalah sifat fisika kimia. Sifat fisika kimia apa yang mempengaruhi? Yang pasti ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin luas, semakin mudah diabsorpsi, semakin permukaannya semakin luas, semakin gampang diabsorpsi. Kemudian sifat alir, bagaimana laju alirnya. Kemudian kompatibilitas ini juga sangat penting. Jangan sampai terjadi interaksi antar zat aktif dengan eksipiennya, zat aktif dengan wadahnya, atau eksipien dengan eksipien lainnya juga. Kemudian bagaimana ketahanan terhadap kelembapan dan lain-lain. Nah, ini adalah penggolongan sediaan steril berdasarkan bentuk fisik sediaan. Jadi berdasarkan penggolongannya itu dibagi menjadi 4, ada larutan steril, ada padat steril, emulsi steril, dan suspensi steril. Kalau larutan steril itu yang sering kalian lihat, bisa larutan infus. Nah, itu kan bentuknya larutan tuh, larutan jernih. Kemudian kalau padat steril itu contohnya seperti injeksi kering. Jadi bentuknya padat, tapi tetap dia masuk dalam sediaan steril karena membuatnya harus melewati proses sterilisasi. Contohnya seperti injeksi kering. Emulsi steril juga banyak, dan suspensi steril bentuknya suspensi. Kalau emulsi berarti bentuk yang bentuk larutannya itu emulsi. Kalau suspensi berarti bentuknya suspensi. Kemudian selanjutnya ini adalah penggolongan sediaan steril berdasarkan kemasan. Nah, kalau berdasarkan kemasan, ada yang namanya volume kecil dan volume besar. Kalau volume besar itu contohnya seperti infus. Kalau infus kan itu biasanya minimal 500 ml. Ada juga tuh yang 100 ml yang kecil infus. Tapi dalam jumlah besar kan. Nah, kalau syringe atau jarum suntik atau spoid itu kan 1 mili, paling kecil 1 mili, 3 mili, 5 mili. Nah, itu masih berukuran kecil. Kemudian ada juga nih yang modelnya ampul. Ampul itu biasanya 5 mili, 10 mili, 15 mili, 20 mili itu ada ampul. Terus apalagi? Ada vial. Nah, vial ini lebih besar daripada ampul. Biasanya kalau vial itu untuk multiple dosis. Jadi bukan 1 kali dosis, tapi multiple. Kalau sediaannya vial. Yang 20 sekian mili itu ada di vial ya. Kalau ampul itu tuh paling besar 15 mili. 15 mili ada.
biasa 5 mili, 10 mili, 15 mili. Nah, kalau yang udah 20, 25 itu biasanya di dalam vial. Oke. Selanjutnya, nah ini penggolongan. Sebentar deh ya, nah, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah penggolongan sekian steril berdasarkan indikasi. Ada larutan dialisa, larutan alergen, biasanya untuk mendeteksi alergen-alergen, kemudian bahan pendiagnosa, larutan irigasi, dan larutan ophthalmic steril. Kalau larutan irigasi itu biasanya larutan steril dalam jumlah lebih besar daripada infus. Biasanya dia 3 liter. Biasanya itu untuk pembilasan kalau misalkan ada operasi. Nah, bilas-bilasnya itu biasanya pakai larutan irigasi. Kalau larutan dialisa itu biasanya kalau misalkan cuci darah, nah itu pakai larutan dialisa atau dialisis. Kemudian ini untuk berdasarkan indikasi. Selanjutnya ini bentuk umum sediaan steril. Ini ada padat steril yang seperti sudah dibahas di slide sebelumnya. Contoh padat steril itu ada injeksi kering, ada talkum steril. Kalau injeksi kering itu biasanya itu untuk penggunaan antibiotik. Di sini contohnya ampicillin. Kemudian kalau bentuknya itu semi padat, itu biasanya salep mata karena sediaan mata, hidung itu masuk dalam sediaan steril. Jadi tetes mata, tetes hidung itu masuk dalam sediaan steril, salep mata itu juga masuk ke dalam sediaan steril. Kemudian kalau yang bentuknya cair itu seperti injeksi, infus. Nah, ini adalah rute pemberian. Rute pemberian sediaan parenteral, ada IV, intravena, ada IM, intramuskular, ada subkutan, ada intradermal, dan intraspinal. Nah, absorpsi daripada rute pemberian secara parenteral ini dipengaruhi oleh yang pertama, banyaknya pembuluh darah yang mensuplai jaringan. Yang kedua, tidak lepas dan selalu
adalah sifat fisika kimia daripada obat. Kemudian yang ketiga, karakteristik bentuk sediaan, entah itu larutan, suspensi, atau emulsi. Jadi karakteristik itu sangat-sangat berpengaruh terhadap absorpsi, kemudian bagaimana sifat pembawanya, kemudian pH, nah ini untuk produk farmasi steril. Jadi untuk semua produk dengan rute pemberian parenteral, sediaan obat mata, termasuk larutan lensa kontak, produk-produk yang diberikan pada luka, atau proses irigasi rongga tubuh, itu selalu diperlukan uji sterilitas. Nah, di mana syarat sediaan tersebut steril, itu ada yang namanya sterility assurance level dengan probabilitas sama atau lebih baik dari 10 pangkat minus 6. Artinya, di dalam 1 juta sediaan steril itu hanya boleh maksimal 1 yang tidak steril. Itu dari 1 juta. Nah, ini adalah yang terakhir kita bahas terkait persyaratan kualitas mikrobiologi dari sediaan steril. Jadi syaratnya ini. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya terkait yang ini. Jadi ada jenis sediaan, untuk jenis sediaan injeksi itu persyaratannya harus steril untuk kategori injeksi. Steril ini ada di Farmakope. Kemudian untuk obat-obat mata, kemudian sediaan untuk bagian tubuh yang bebas dari mikroba, sediaan untuk luka bakar dan lain sebagainya, itu syaratnya bebas mikroba yang mempunyai daya hidup 0 per gram atau per mili. Jadi memang harus benar-benar bebas mikroba. Kemudian untuk sediaan topikal, itu persyaratannya mikroba yang mempunyai daya hidup maksimal 10 pangkat 2 per gram atau mili, dan tidak boleh mengandung Enterobakteri CAE, P. aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Kemudian sediaan lain, mikroba yang memiliki daya hidup maksimal 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 bakteri anaerob, kemudian 10 pangkat 2 ragi dan kapang. Kemudian ada batas mikroba spesifik, tidak ada E. coli, tidak mengandung salmonella, P. aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobakteri CAE, dan maksimal 10 pangkat 2 per gram atau mili. Jadi ini adalah persyaratan kualitas mikrobiologi daripada sediaan farmasi. Oke, itu dulu ya untuk konsep pengantar dasar daripada sediaan steril. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Angelin dari kelas B umum 2020. Saya izin bertanya, Bu. Tadi ada saya baca beberapa syarat untuk sediaan steril. Kurang lebih ada 11. Terus di poin kedua sampai poin keempat tuh saya kurang paham, Bu. Untuk yang isotonis, isohidris, dan bebas pirogen itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Dan pertanyaan selanjutnya, ketika salah satu syarat dari 11 persyaratan sediaan steril tersebut tidak ada atau tidak memenuhi, apakah tetap bisa dikatakan sebagai sediaan steril itu, Bu? Terima kasih, Bu. Suaramu kecil banget, bisa diulang nggak? Dinaikin volumenya dulu. Sudah terdengar, Kak, Bu? Gimana? Saya izin bertanya, Bu, untuk persyaratan sediaan steril yang sampai 11 poin itu, Bu. Untuk poin yang Syarat kedua sediaan dan steril. iya, Bu. Yang poin kedua dan sampai keempat tuh, Bu, yang isotonis, isohidris, sama bebas pirogen, Bu. Itu maksudnya seperti apa ya, Bu? Dan ketika persyaratan 11 persyaratan tersebut tidak memenuhi sebuah sediaan steril, apakah masih bisa dikatakan sediaan tersebut merupakan sediaan steril? Terima kasih, Bu. Terkait persyaratan sediaan steril ya. Persyaratan sediaan steril. Tadi
ada isotonis, isohidris. Apa sih isotonis? Jadi isotonis itu, nah ini ya. Nah ini. Isotonis itu maksudnya konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan yang ada di dalam sel kita. Jadi kita membuat tekanan konsentrasi itu di luar sama dengan di dalam. Jadi cairan steril ini yang kita buat sebisa mungkin itu sama seperti yang ada di dalam tubuh kita. Paham ya? Angelin, itu isotonis. Oh, isohidris, pH larutan pH larutan sediaan sterilnya, contoh nih, injeksi, sama dengan darah dan cairan tubuh lainnya yang ada di dalam tubuh. Jadi itu terkait pH, kalau isohidris. Nah, yang ditanya isotonis isohidris ya? Iya, Bu, sama bebas pirogen, Bu. Saya masih Bebas pirogen itu bebas dari mikroorganisme. Pirogen dulu ya, kita bahas terkait pirogen dulu. Pirogen itu apa sih? Pirogen itu kan suatu zat-zat yang bisa menyebabkan terjadinya demam. Pirogen terbagi menjadi dua, ada eksogen, ada endogen. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih pirogen. Pirogen itu tuh suatu zat bisa berasal dari mikroorganisme yang bisa menyebabkan demam, salah satunya. Pirogen itu ada dua, ada eksogen, ada endogen, ada dari luar, ada dari dalam. Nah, karena kita mau buat suatu sediaan, jadi dia harus terbebas daripada berbagai macam mikroorganisme yang punya sifat pirogen ini. Bebas partikel asing. Bebas partikel asing maksudnya partikel. Tahu partikel kan? Iya, Bu. Jadi kita mau buat nih suatu larutan itu jernih. Jernih artinya benar-benar jernih, tidak ada partikel yang melayang. Misalkan ada zat yang melayang-layang tuh di mana di larutannya. Partikel, tahu kan partikel? Bebas partikel asing yang bukan cemaran sih. Jadi kalau misalnya kita lagi buat sediaan, itu biasanya kita filter berapa kali untuk steril ya, kita filter berapa kali supaya si larutan itu benar-benar jernih. Makanya kalau misalkan dalam formulasi sediaan steril, itu memang perlu harus tahu secara detail karakteristik sifat fisika kimia daripada si obat dan eksipiennya dan wadahnya. Jangan sampai ini berinteraksi dan menyebabkan adanya partikel asing. Partikel asing itu terlihat secara fisik. Jadi misalkan nih satu obatnya dia nggak larut di dalam air, dia larutnya dalam dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam propilen glikol atau zat lainnya. Nah, itu benar-benar harus dilarutkan sempurna dulu, jangan sampai kita maksain. Karena di farmakope monografi dari zat aktifnya itu kalau kelarutan itu kan ada larut, tidak larut, praktis tidak larut, sangat-sangat tidak larut gitu kan. Nah, kita melihatnya itu tuh dia larut dalam berapa bagian air misalkan. Tapi kita maksain nih larut itu dalam air karena satu dan lain hal misalkan. Jadi dia harus zat larutnya itu cuma bisa air ini misalkan. Nah, kita maksain dia harus dilarutin sama air. Dia tidak akan sempurna larut dalam air karena secara monografi sudah dijelaskan bahwa dia misalkan praktis tidak larut dalam air gitu kan. Kalau tidak larut berarti kan masih ada partikel-partikel kan. Nah, itu yang dimaksud dengan bebas partikel. Bebas partikel asing yang misalkan kita lagi buat ternyata ada partikel yang melayang-layang di ininya, lihat gitu. Itu terlihat kok kalau misalkan nanti udah masuk lab, udah praktikum itu terlihat.
Ada gimana Angelin, udah paham? Sangat paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini, Bu, tadi ketika salah satu syarat 11 poin ini tidak terpenuhi, apakah masih bisa dikatakan sediaan steril, Bu? Enggak. Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, ya misalkan sterilnya tidak terpenuhi, ya bukan sediaan steril dong. Karena tujuannya aja mau buat sediaan steril. Misalkan sediaannya tidak bebas pirogen, nggak bisa juga. Karena tidak hanya sediaan steril yang bebas pirogen, sediaan farmasi lainnya pun harus bebas pirogen. Kalau terkait kejernihan, itu tergantung. Jadi misalkan kan kalau yang kayak gitu bisa tuh kita buat dalam sediaan injeksi kering. Jadi kita buatnya kering. Nah gitu. Tapi kalau misalkan salah satu syarat ini tidak masuk, tidak bisa dikatakan sediaan steril. Kecuali ini ya, isotonis. Isotonis itu kita bisa, jadi nanti ada yang namanya hipertonis dan hipotonis. Ketika hipertonis dia masih boleh, tapi ketika hipotonis itu udah nggak boleh, nggak bisa. Nanti kalian dapat ini nggak, praktikum steril nggak semester ini? Praktikum steril itu 02 rasanya. Dapat nggak? Oh, semester depan. Ada praktikum steril nggak deh kalian semester ini? Halo, suara saya terdengar jelas nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, mungkin semester depan. Nanti semester depan dapatnya. Nanti di situ nanti kalian menghitung formula untuk mendapatkan sediaan yang isotonis dan hipertonis. Nanti dilihat apakah sediaannya bisa isotonis atau enggak. Nanti itu kan dihitung-hitung dulu. Gimana Angelin? Ada lagi? Sudah, Bu. Sangat terjawab. Terima kasih banyak, Bu, atas ilmunya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyaan, saya anggap semuanya sudah paham ya terkait konsep dasar daripada sediaan steril ini. Nanti kalau misalkan ternyata sejam kemudian atau 2 jam kemudian ternyata, oh iya tadi saya ada mau nanya ini nih, silakan deh japri saya, boleh gitu ya. Itu aja dari saya, terima kasih semuanya. Nanti sekretarisnya jangan lupa di